Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar ibu-ibu? Luar biasa. Nah, nanti apabila saya menanyakan apa kabar, nanti jawab ibu adalah saya sehat, saya kuat, saya luar biasa. Oke? Apa kabar ibu-ibu? Saya sehat, saya kuat, saya luar biasa. Nah, oke. Baik ibu-ibu, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu-ibu semuanya yang telah berkesempatan hadir pada pertemuan kedua kita pada hari ini. Nah, adapun pada pertemuan kita pada hari ini yaitu akan membahas tema pada modul 1 yaitu pengasuhan dan pendidikan anak, yang akan membahas tema tentang meningkatkan kemampuan berbahasa pada anak. Adapun tujuannya yaitu mengetahui pentingnya meningkatkan kemampuan berbahasa pada anak, kemudian meningkatkan kepedulian untuk menggunakan bahasa daerah atau bahasa ibu, bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Kemudian untuk memahami berbagai aktivitas yang ada di rumah yang bisa digunakan meningkatkan kemampuan berbahasa. Kemudian yang selanjutnya yaitu sebagai informasi yang baru yang digunakan untuk merangsang meningkatkan kemampuan berbahasa kepada anak-anak. Baiklah, sebelum kita melaksanakan pertemuannya, lebih baik kita ice breaking dulu ya. Kelihatannya sudah lesu-lesu ibu-ibu ini. Nah, oke. Nah, nanti kita baru masuk ke poin materinya. Nah, oke ibu-ibu. Oke. Nah, baik. Nanti apabila berdiri ibu-ibu. Nanti kalau seandainya saya bilang siang itu pagi dulu. Pagi itu tepuk sekali. Kalau saya bilang siang tepuknya 2 kali. Kalau saya bilang malam itu tepuknya 3 kali ya. Nah, oke, siap. Pagi, siang, malam. Nah, oke ibu-ibu, bisa? Bisa. Nanti saya akan acak. Oke. Malam. Oke. Pagi. Oke. Malam lagi. Pintar-pintar semua ibu-ibu. Nampaknya sudah mulai fokus nih. Enggak lesu lagi. Nah, baik ibu-ibu. Kita masuk kepada materi saja tentang pentingnya meningkatkan kemampuan berbahasa kepada anak. Baik, kita mulai saja, yaitu ibu-ibu, pentingnya meningkatkan kemampuan berbahasa kepada anak adalah salah satu dasar untuk untuk anak itu, supaya nanti anak-anak bisa untuk di sekolahnya bisa sukses, kemudian di kehidupan kedepannya bisa maju. Nah, kemudian kemampuan berbahasa, beraktivitas adalah kemampuan berbicara dan memahami apa yang disampaikan, yang dibicarakan oleh lawan bicara. Kemudian mencakup seperti simbol, gambar, ekspresi wajah. Melalui bahasa, anak dapat menyampaikan pendapat kepada orang lain ibu-ibu, orang sekitar, lingkungan, ada juga menerima pelajaran dengan baik di sekolah. Jadi salah satu cara meningkatkan kemampuan berbahasa kepada anak adalah dengan kita selaku orang tua harus sering-sering memberi kesempatan pada anak
untuk berbicara, menyampaikan pendapat. Nah, anak-anak saat bicara menggunakan bahasa daerah, bahasa sehari-hari, nah bisa juga meningkatkan kemampuan berbahasanya. Karena dengan demikian anak akan lebih mudah memahami apa yang terjadi di sekitarnya, ibu-ibu. Dengan bahasa daerah juga menjadi cara untuk orang tua melestarikan adat budaya dan mewariskannya kepada anak-anak sebagai generasi muda. Berbagai aktivitas ibu-ibu bisa dilakukan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa pada anak, termasuk dengan cara untuk membangun komunikasi yang efektif atau baik dengan anak. Kemudian ibu-ibu, pada hari ini kita akan membentuk kelompok. Nah, kelompoknya nanti kita bentuk sebanyak 3 kelompok. 3 kelompok yang terdiri dari Ibu Ani sebagai ketua, nanti Bu Asi sebagai ketua 2, kelompok 3 Ibu Lisa. Nah, kawan-kawan ya sebagai ketuanya, nanti ikuti bagi yang lansia, yang kelompok itu gabung sama yang lain ya. Oke. Jadi pada kelompok 1 itu kita akan menceritakan kembali pada buku pintar tentang pengasuhan anak dengan gaya dan bahasa ibu sendiri. Kemudian ibu paham ya kelompok 1. Nah, untuk kelompok 2 diskusikan cari lagu atau pantun daerah yang bisa digunakan untuk berkomunikasi. Nanti kalau bisa pilih 1 pantun atau 1 lagu. Nanti dipraktekkan dengan gaya bahasa atau gerakan ibu-ibu ya. Kemudian untuk kelompok 3 tentukan siapa yang menjadi ibu dan anak untuk mempraktekkan nanti ibunya menyambut anaknya dengan hangat yang baru pulang dari sekolah. Ibunya memberikan senyuman dan dengan posisi yang sejajar dengan anak. Ibu menatap lembut, menanyakan pengalaman anak di sekolah bagaimana, gitu kan? Nanti sudah paham ibu-ibu ya? Oke, udah paham. Nanti kita ibu silakan diskusi. Nanti kita praktekkan. Kami kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi ya ibu-ibu ya. Nah, oke. Oke. Sudah ibu-ibu? Sudah 5 menit? Oke, silakan kelompok 1 berdiri ibu ya. Oke, silakan tampilkan. Iya, pas sekali yang dipraktikkan. Kelompok 2 silakan nyanyikan atau pantunkan dengan gerakan. Nah, oke, kayaknya ibu nyanyikan lagu daerah tentang hari ya. Oh iya, batang hari air lalu tenang, tunggu pun tenang deraslah ke tepi. Iya, nyanyi kita sama-sama. Jambi janganlah dikenang, kalau dikenang merusak hati. Nah, pantunnya. Oke, kalau ada umur biladang, modelan kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, baru kita berjumpa lagi. Nah, nanti praktekkan ibu-ibu ya. Nah, di rumah. Nah, silakan kelompok 3. Kelompok 3, ya. Oke. Jadi kita sudah melaksanakan praktek. Nah, jadi saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah berperan aktif dalam pertemuan P2K2 kita hari ini. Jadi ibu-ibu
banyak hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa pada anak. Contohnya bermain, bernyanyi bersama, itu kan sangat mudah dilakukan. Nah, untuk meningkatkan kemampuan bahasanya. Kemudian juga orang tua harus berbicara efektif dengan anak. Jadi anak merasa dihargai dan terbuka dalam hal misalnya nanti kalau ada permasalahan ataupun ada hal-hal lain, jadi dia tidak canggung untuk menyampaikannya kepada bapak ibu. Oke, nah itu pada pertemuan kelompok kita hari ini yang dapat saya sampaikan. Kemudian perlu diingat lagi apa tadi ibu-ibu yang kita pelajari pada hari ini tentang meningkatkan kemampuan berbahasa kepada anak. Nah, nanti kita harus berkomunikasi efektif atau baik ya pada anak. Nah, menyanyikan lagu, bermain pantun itu salah satunya juga untuk meningkatkan kemampuan berbahasa. Paham ya ibu-ibu ya? Paham. Nah, nanti kita akan bertemu lagi pada bulan depan di rumah siapa kakaknya, di rumah Bu Ani. Oh iya, kita ketemuan di rumah Bu Ani pada tanggal 6 ya, pada tanggal 6. Oke, mungkin itu cukup sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.